Baik, terima kasih Ibu Novita yang sudah menyampaikan paparan yang luar biasa, detail dan menggebu-gebu. Ini narasumber yang sangat-sangat istimewa pada kesempatan webinar kali ini. Bapak dan Ibu sekalian, para peserta webinar yang kami hormati, kami mempunyai waktu sekitar 1,5 jam untuk diskusi. Kita akan bagi menjadi 3 sesi penanya. Untuk yang pertama nanti kita berikan kesempatan kepada yang mengikuti Zoom dan yang ikut di YouTube itu agar menyampaikan pertanyaan melalui chat yang ada di YouTube. Perlu kami sampaikan bahwa pada saat ini untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan nanti akan kita bagi 3 sesi. Sesi pertama 3 orang penanya, dan sesi kedua juga 3 orang penanya, dan selanjutnya kami akan sampaikan juga nanti kita lihat waktunya. Ketika masih ada waktu juga akan kita minta 3 penanya di sesi yang ketiga. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, untuk menyampaikan pertanyaan bisa mengaktifkan raise hand dan menyalakan kamera. Ini sudah kelihatan nih, ada beberapa penanya sudah ada raise hand dan tangannya mengangkat juga ini. Oke, yang pertama Bapak siapa nih? Siapa? Hedi Kusuma dari Sintang. Oke, yang pertama Pak, silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi untuk kita semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk kami berdiskusi sharing terkait dengan progres perencanaan desa yang saat ini sedang berjalan di hampir seluruh desa se-Indonesia, karena ini memang masuk di dalam tahapan perencanaan desa. Yang menjadi kendala teknis di kami khususnya, seperti yang disampaikan oleh Ibu pemateri tadi, ketika kita ingin memasukkan kegiatan di dalam Siskudes, hasil dari rekomendasi yang sudah dilakukan oleh tim pendata di SDGs Desa dan sudah keluar rekomendasi-rekomendasinya, memang yang jadi kendala itu adalah tidak munculnya kode rekening sebagaimana yang ada di dalam Siskudes. Itu yang menjadi persoalan. Nah, di dalam aplikasi Siskudes tersebut memang diberikan satu tool rekening dengan menggunakan kode rekening 99. Nah, kode rekening 99 ini kalau di dalam Siskudes tidak memunculkan output kegiatan. Nah, ini jadi permasalahan. Kode rekening 99 ini karena di kami ini tidak ada output kegiatannya, sehingga pada saat masuk ke dalam output dana desa, kode rekening 99 ini tidak terbaca, dan ini mempengaruhi proses penyaluran dana desa untuk berikutnya. Katakanlah kalau di PMK itu, katakanlah misalkan tahap kedua atau tahap ke-1 capaian output 50% atau 35%. Nah, kalau rekening 99 itu tidak terbaca sesuai dengan persentase tersebut, maka ONSPAN tidak bisa melakukan tagging penyaluran. Nah, ini jadi persoalan. Nah, mohon kiranya hal-hal apa yang bisa kami lakukan terkait dengan kode rekening 99, karena kami sangat berharap kode rekening 99 itu bisa dipakai di Siskudes dan ada outputnya, sehingga rekomendasi dari hasil SDGs desa itu bisa kita muatkan di dalam perencanaan desa. Saya kira itu yang ingin kami sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Mungkin langsung ya 3 penanya ya, atau satu-satu? Langsung 3 penanya.
Ya, peserta untuk mengisi presensi melalui link di chat Zoom ya, peserta untuk mendapatkan sertifikat dan deskripsi di live YouTube. Mungkin begitu. Oke, baik. Untuk penanya yang kedua, Bang Fendi dari Abang Fendi dari mana nih? Dari kecil jadi kita. Oke, baik, langsung aja Abang Fendi. Abang Fendi bisa di mute untuk suara. Atau kita ganti yang lain dulu sebelum bisa connect. Oke, coba. Baik, ini dengan Bang Budi, Pak Budi, Jawa Timur. Oke, baik, langsung Pak Budi, silahkan Pak Budi. Oke, saya dari Bapeda Kabupaten Indonesia Jawa Timur. Kita tuh yang pertama ketika sudah tahu kan itu pendataan SDGs kan barengan Baragres berjubur nih Pak. Jadi ketika sudah tahu tingkat kemiskinan ekstrim misalkan 400.000 sekian penduduk misalkan kabupaten, bisa nggak kita pemerintah kabupaten itu mengambil bayangan Baragresnya dari data yang sudah dilakukan itu, pendataan yang sudah dilakukan itu. Kemudian yang jadi persoalan juga di kami ini updating data itu, kemarin informasi dari PA kita bahwasanya tahun 2020 pernah dianggarkan oleh desa dan dilaksanakan, kemudian beralih kepada aplikasi berbasis website, kemudian itu ada beberapa error di sana sehingga ketika kita mau updating di 2021 itu ternyata tidak dianggarkan sehingga tidak dilaksanakan updating. Maksud kami begini Pak, jadi apakah tidak ada regulasi yang dipastikan bahwasanya updating itu oleh desa gitu, setiap tahunnya gitu. Demikian Pak. Baik, terima kasih Pak Budi sharing pertanyaannya. Baik, satu lagi Bang Bausian, satu lagi yang mengangkat tangan juga raise hand. Oke, sudah ini Pak Sugito dari Sumatera Barat. Silakan Pak Sugito. Yang lain mungkin menunggu sesi kedua ya. Oke, silakan Pak Sugito. Oke, makasih Pak. Terima kasih kesempatan yang diberikan pada kami. Kami ada dua substansi yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, ini akan masuk agak substansi teknis ya. Dalam sheet-sheet yang sudah dipaparkan oleh narasumber, capaian SDGs desa yang menjadi prioritas itu kan ada yang 100% dengan capaian misalkan 43,32% misalkan. Nah, data existing sekian misalkan. Data rekomendasi sekian. Nah, di kolom capaian ada yang 100%, ada yang 0%, tetapi data di kolom berikutnya itu kan menunjukkan data. Apakah yang dimaksud langkah pencapaian untuk SDGs itu 100%? Atau yang sudah 0% ini? Karena sepemahaman saya, namanya Sustainable Development Goal itu akan dibagi ke sekian tahap. Tahun 1 harus eksekusi. Kalau indikator menunjukkan 100, datanya ada, artinya nggak usah punya action. Itu contoh-contoh di kolom yang masuk ke substansi teknis. Yang kedua, ke substansi operasional. Bahwa tadi saya mendengar bahwa data itu sepenuhnya milik desa. Tetapi
di level TPP yang menjadi kebingungan adalah sebagian TPP ini tidak bisa mengcapture utuh karena loginnya juga tertentu. Bagaimana kami bisa mendidik atau menyampaikan ke pemerintah desa atau pemerintah kabupaten atau Bapeda sekalipun kalau data ini itu belum utuh. Saya harus menjelaskan bagaimana capaian ini dan bagaimana memasukkan ke RKP dan bagaimana yang menjadi prioritas karena keterbatasan tersebut di samping sistem-sistem yang saat ini belum bisa dimakan utuh oleh kawan-kawan TPP. Dan kawan-kawan TPP yang punya konsumsi analisis itu adalah kabupaten provinsi. Kalau menjaga ke PLD, PLD pun teriak ke kami. Nah, inilah dua pertanyaan substansi kami. Mudah-mudahan mendapatkan jawaban di forum yang terhormat ini. Makasih banyak, Pak. Baik, terima kasih Pak Sugito. Pertanyaannya luar biasa ini. Mungkin nanti akan dibantu juga oleh Pak Kaban untuk menjawab yang lebih rinci ya. Dari Pak Edi Kusuma, tadi ada pertanyaan terkait dengan rekening 99 memasukkan ke dalam Seskudes. Terus ada juga dari Pak Budi itu ada mengambil data by name by address ini. Terus tadi dari Pak Sugito, mungkin bisa langsung dijawab Mbak Novita. Juga mungkin Pak Kaban akan menambahkan untuk menjawab pertanyaan yang disampaikan. Silakan Mbak Novita. Baik, terima kasih Pak Moderator. Mohon izin Pak Kaban, saya menjawab beberapa pertanyaan sesuai dengan materi saya pada hari ini tentang mengisi RKPDes dan RPJM. Yang pertama itu adalah untuk Pak Edi Kusuma Wijaya dari, mohon izin ditampilkan pertanyaannya, dari Korkap Sintang, Kalbar, ketika ingin memasukkan kode 90 ya sampai 99 itu biasanya kabupaten kota itu memiliki penamaan yang masing-masing. Bagaimana membaca di dalam output dana desa ya, di dalam output dana desa. Nah, kita bisa melihat di toolsnya parameter. Kalau outputnya itu kan biasanya dia masuk di uraian bidang dan kegiatan, uraian output. Nah, bisa berikan saya contohnya Pak Edi yang tidak bisa masuk itu yang seperti apa, yang tidak ada itu yang seperti apa. Karena saya ingat bahwa uraian output ini sudah diperbaiki sama teman-teman BPKP dan Kemendagri juga agar dana desa itu di uraian outputnya bisa masuk, karena nanti akan mengeluarkan laporan PMK ya. Kalau kemarin laporan PMK 225, ini nanti kan laporan secara keseluruhan untuk output dana desa. Mohon izin Pak Edi masih monitor yang tidak ada itu yang seperti apa. Mohon izin saya boleh bertanya. Outputnya kode 9099 ini misalnya kan outputnya itu adalah misalnya untuk peningkatan kapasitas. Jadi di outputnya berapa orang yang yang sudah dilakukan pelatihan kan seperti itu outputnya. Terus kemudian satuan outputnya adalah orang di sana gitu kan. Terus kemudian misalnya untuk pembuatan pemeliharaan sumur serapan atau sumur bor. Nah biasanya satuan outputnya itu adalah unit. Nah yang sekarang yang tidak bisa itu yang seperti apa Pak Edi? Mohon izin. Baik. Terima kasih Bu. Saya contohkan misalkan di sub bidang kesehatan Bu ya. Ya. Di sub bidang kesehatan itu di kegiatan itu kan itu muncul kode kegiatan. Nah di kode kegiatan itu ketika kita di Seskudes misalkan diklik tambah itu kan muncul rekening 99 tuh. 90 sampai dengan 99. Ya, lain-lain sub bidang kegiatan kesehatan katakanlah. Ini kan bisa kita isi sebenarnya kegiatan ini. Kegiatan ini bisa kita isi sesuai dengan rekomendasi SDGs katakanlah demikian. Namun ketika kita akan masuk di tahapan berikutnya, nah itu tidak memunculkan output karena output itu mengunci di OnSpan atau mengunci di output dana desanya. Nah ini yang menjadi kesulitan kita gitu. Ketika output itu tidak ada di output dana desanya. Outputnya seperti apa Pak Edi? Sebutkan jenis outputnya, nama outputnya apa Pak Edi? Misalkan saya buat lain-lain kegiatan sub bidang kesehatan Bu. Misalkan saya contohkan bla 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 waktu kegiatan dan seterusnya.
Kegiatannya apa Pak Edi? Saya di sub bidang kesehatan, Bu. Ya, Sub bidang kesehatan. nama kegiatannya apa? Di 99 itu harus diberi nama kegiatan. Ya, di lain-lain kegiatan sub bidang kesehatan itu kan dia hanya lain-lain kegiatan sub bidang kesehatan. Nah, setelah itu baru kita akan isi kegiatannya apa kan begitu. Nah, ketika kita selesai mengisi kegiatan ini di tahapan berikutnya kan dia minta output dana desa, output kegiatannya. Ini yang tidak memuncul, Bu. Baik, terima kasih Pak Edi. Sebelumnya untuk penambahan jenis kegiatan ya, desa itu harus berkoordinasi dengan admin Siskudes Kabupaten. Jadi tidak bisa terdaftar kalau desa itu tidak berkoordinasi dengan admin di kabupaten. Biasanya admin kabupaten ini dalam Siskudes itu dipegang oleh dinas DPMD ataupun oleh BPKAD ya, admin kabupatennya. Dan penamaan baru atau penambahan kode 90 sampai 99 di dalam rekening belanja itu harus diperbubkan Pak Edi ya. Jadi tidak bisa itu suka-sukanya desa langsung menambah sendiri, tidak bisa. Karena itu akan dipakai ketika dia masuk di admin kabupaten, itu akan dipakai oleh seluruh desa di kabupaten itu. Jenis kegiatan itu. Maka jelas sekali kalau belum terdaftar maka tidak akan muncul Pak Edi outputnya. Tetapi kalau sudah terdaftar, saya yakin 100% karena di kabupaten kami sendiri saya pernah menambahkan kode 9099 dan itu diperbubkan sebagai sahnya satu kegiatan. Biasanya ya teman-teman di kabupaten itu harus jeli, kegiatan-kegiatan ini biasanya mirip-mirip saja. Hanya namanya yang berbeda sesuai dengan karakteristik atau bahasa setempat. Nah, itu yang menyebabkan kadang-kadang tidak bisa kompilasi di tingkat nasional. Seperti itu Pak Edi. Jadi mohon ditelaah lagi, diteliti lagi kode tadi penamaannya apakah sudah ada di dalam kode rekening yang di atasnya. Kalau dia mirip-mirip saja, berarti jangan dirubah, jangan ditambah. Gunakan saja kegiatan itu, tetapi nama, karena nama kegiatan yang di dalam APBDes itu bisa disesuaikan dengan nama setempat. Seperti itu, misalnya pembangunan jalan usaha tani, tapi jalan usaha tani di Kalbar mungkin beda namanya, seperti nama nasionalnya. Nah, lalu bisa ditambah pembangunan jalan usaha tani RT 10 RW ini, atau misalnya nama jalan usaha tani itu apalah istilahnya di bahasa Kalimantannya, seperti itu Pak Edi ya. Jadi itu yang kami harapkan, teman-teman TPP Kabupaten apabila menemukan hal-hal seperti ini, silahkan berkoordinasi dengan DPMD sebagai pemegang admin kabupaten ya, sama seperti SDGs juga haknya itu ada di admin kabupaten, seperti itu. Nah, berikan masukan kepada pemerintah desa, bersurat secara resmi sehingga tanggal surat dan sebagainya itu sebagai administrasi resmi dari pemerintah desa dan dijawab oleh pemerintah kabupaten apakah itu bisa dilakukan atau tidak. Seperti itu Pak Edi ya. Siap. Terima kasih Bu. Ya, baik. Kemudian yang kedua dari Jawa Timur, Pak Budi, ya, untuk BNBA 35 kabupaten yang masuk di tahun kemarin ya Pak Budi ya dari Jawa Timur. Kalau tidak salah Pak Kaban nanti mungkin akan memberikan jawaban. Itu ada aplikasinya tersendiri untuk kemiskinan ekstrim tersebut. Nah, nanti Pak Kaban akan memberikan jawaban kepada Pak Budi. Terus pertanyaan ketiga dari Pak Sugito, ini lumayan, ini narasumber juga ini Pak Sugito. Apa kabar Pak Sugito? Kita belum bertemu di MOT kemarin ya Pak Sugito. Saya akan mencoba menjawab yang teknis, yang tidak teknis Pak Sugito ya, karena ranah teknis itu adalah ranah daripada pimpinan saya dalam hal ini. Apakah yang dimaksud capaian 100% itu adalah angka yang terdapat di dalam capaian, bagaimana bisa menyampaikan ke Pemdes Bapeda kalau data ini belum utuh. Nah, jadi Pak Sugito, kalau di ranah pemerintah desa sendiri ya
Kalau saya Pak Sugito sudah mempunyai asumsi bahwa PD, PLD atau pemerintah desa itu tidak bisa membaca data SDGs ini, saya pikir itu kurang tepat Pak Sugito ya. Karena kami sendiri mendapatkan masukan, justru mendapatkan seperti disampaikan Pak Kaban tadi dari Provinsi Bali, dari Provinsi Sulawesi Utara, justru teman-teman TPP, PD dan PLD lah yang paling mau belajar dan paling mengerti dalam hal ini tentang itu. Dan justru saya sendiri mendapatkan beberapa jawaban ataupun capaian kegiatan dalam beberapa indikator itu dari masukan dari teman-teman ya. Artinya mungkin perspektif kita yang seperti yang disampaikan oleh Pak Kaban, kita harus berpikiran yang sama dulu, kita harus punya paradigma dan cara pandang yang sama dulu terhadap hasil SDGs ini. Seperti itu. Demikian Pak moderator, mungkin bisa ditambahkan Pak Kaban atau seperti apa? Baik, terima kasih Mbak Nafri yang sangat menggebu-gebu juga menjawab pertanyaan. Mungkin ada tambahan dari Pak Kaban, Pak Ivanovic menambahkan menjawab pertanyaan. Ya, terima kasih Pak. Untuk Pak Edi, ya tadi sudah disampaikan oleh Bu Novi, saya kira rekening 99 itu memang sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri kan memang untuk pemerintah kabupaten. Jadi memang ada aturannya di situ. Kemudian Pak Bur, intinya sesuai yang disampaikan oleh Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi bahwa sepenuhnya data by name by address itu adalah milik desa. Jadi yang memang bisa membuka adalah desa. Jadi di luar desa memang tidak bisa membuka. Kami sendiri juga sesuai dengan sesuai dengan peraturan Menteri Desa nomor 21 2020, Kementerian Desa juga tidak ada akses untuk membuka itu. Meskipun data itu memang benar-benar ada dan bisa dibuka oleh desa gitu. Jadi seperti itu Pak Budi. Pak Sugito, jadi ya tidak ada cara lain kecuali bahwa data SDGs desanya itu dipenuhi begitu, sehingga bisa dipakai untuk level di atasnya. Jadi memang kalau desa-desa di satu kecamatan sudah memenuhi semua datanya bisa dipakai sampai ke level kecamatan. Kalau sudah sampai seluruh kabupaten bisa dipakai di satu kabupaten. Kemudian kalau belum utuh ya itu tentu saja rekomendasinya kalau di atas 85% terisi datanya, rekomendasinya akan relatif valid sesuai karena itu satu standar deviasi di atas, jadi relatif valid sesuai ukuran statistik. Namun kalau ingin melihat detailnya, nah itu kan perlu namanya gitu. Nah, itu yang kemudian menjadi sulit gitu Pak Gito. Kemudian bagaimana angka 100% itu memang angka sasaran. Jadi sasarannya 0% kemiskinan, berarti kalau sudah 100% tidak ada orang miskin. Kalau masih ada 10 dari 100 yang miskin, maka angkanya nanti akan 90%. Jadi angka 100% itu kalau orientasinya ke negatif semakin rendah, maka 100%-nya semakin menuju 0. Tapi kalau positif semakin tinggi, misalnya banyak jalan yang beraspal gitu, maka angka 100%-nya adalah semakin positif. Cara membacanya seperti itu. Apakah kemudian bisa dipakai Bapeda? Ya, seperti yang dilakukan di Nusa Tenggara Barat untuk sampai level provinsi. Kalau untuk level kabupaten seperti yang pernah disampaikan di beberapa kabupaten, seperti yang sekarang sedang yang sudah sering melakukan tentu saja kabupaten-kabupaten di Kalimantan Barat. Saya kira begitu. Kemudian mengambil datanya kira-kira kalau untuk mengambil datanya itu
memang hanya desa, dia tinggal kira-kira mencek mana saja yang akan diambil. Ada menu tentang datanya ya. Jadi sebentar, saya sedang buka ini. Ada menu untuk melihat datanya. Sebentar. Di bagian kiri ini ada data kuesioner dan ada isi kuesioner. Nanti yang bagian data kuesioner ini di bagian bawah ada tulisan download data. Jadi kalau admin desa, maka menu download data ini akan muncul, tapi selain admin desa tidak akan muncul. Dari situ datanya by name by address bisa di-download oleh desa. Artinya kalau tadi 35 kabupaten, kita melihatnya 7.000 desa yang ada di Jawa Timur yang bisa mendownloadnya. Kiranya begitu Pak Teguh, Bu Novi. Baik, terima kasih Pak Kaban. Mungkin Bapak masih bisa bergabung terus untuk membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa dari para peserta. Sebelum saya lanjutkan untuk sesi kedua dari diskusi kali ini, saya akan informasikan bahwa untuk presensi masih ada perbaikan, kiranya mungkin menunggu